Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabar? Semoga siang hari ini kabarnya baik ya. Di tengah hari yang masih terik juga. Semoga ini pas banget sama suasana hati dan juga semua kegiatannya ya. Bisa berjalan dengan baik, penuh keceriaan dan juga keterangan kayak hari ini. Ketemu lagi hari ini tanggal 15 Agustus 2023 dan jam 1 siang ini agak spesial ya karena hari ini kita sudah kedatangan tamu pastinya di Antri asik ngobrol seputar imigrasi. Nah hari ini sudah ada datang nih barengan sama Dede Andika. Ada dari kantor imigrasi Wonosobo tentunya dari Kasubsi Dokumen Perjalanan Keimigrasian bersama Bapak Fakih Ramadhani Prabowo. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah ya, kabar baik dan hari ini kita akan membahas seputar ini tentang paspor elektronik ya. Iya, betul. Oke, dan banyak hal yang akan kita sampaikan juga. Makanya nih Pesona Inspira silahkan yang mau bergabung, mau tanya-tanya nanti kami persilahkan juga langsung di 0823 2383 9996 ya. Kenalan dulu lebih jauh bersama Pak Fakih, mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau saya dengar dari logatnya sepertinya bukan dari daerah-daerah dekat Wonosobo nih. Salah Mas. Saya orang tua asli Magelang. Oke. Oke, asli Magelang. Sebelumnya saya Iya, silakan. Boleh lebih dekat mic-nya. Oke. Nah, Oke. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu nih. Pada pendengar setia Radio Pesona ya. Nama saya Fakih Ramadhani Prabowo. Saya menjabat sebagai Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo. Oke, jadi saya sendiri saat ini menempati rumah dinas di Wonosobo yang sebenarnya saya sendiri asli Magelang. aslinya Magelang. Wah, berarti cepat ya, salah nebak saya. Tapi mungkin sebelum di Wonosobo bertugas di daerah lain, Ya, Pak Fakih? betul. Kebetulan Wonosobo ini adalah penempatan tugas saya yang kelima. Kelima. Ya, jadi sebelum di sini itu saya lama di Sumatera Utara. Itu Oke. tepatnya di kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan. Itu saya Sumatera berdinas di Utara. sana selama 6 tahun ya. Wah, cukup lama. Ya. Setelah itu Baru ke Wonosobo. baru ke Wonosobo. Berarti di Wonosobo dari mungkin baru berapa bulan, berapa tahun? Oke, alhamdulillah saya di sini sudah jalan hampir 5 tahun, Mas. 5 tahun. Dari Oktober 2018 saya masuk. Oke, luar biasa. Berarti udah nggak kaget sama dingin-dinginnya beberapa hari ini ya, Pak Fakih? Alhamdulillah, Mas. Dingin lumayan. Tetap kerasa dingin ya, Pak Fakih? Berasa dingin benar. Iya, dan yang pasti nih untuk Pesona Inspira juga kita akan membahas seputar paspor elektronik nanti lebih jauh. Jadi silahkan siaran ini juga bisa didengarkan via streaming ya. Jadi tinggal klik aja di www.pesonafm.wonosobo.go.id ya. Terus selama di Wonosobo mungkin sebelum kita masuk ke materinya Pak Fakih ada cerita-cerita unik dari Sumatera Utara ke Wonosobo kan jauh ya. Oh iya, jelas Ada Mas. ini Betul. perbedaan yang paling dirasakan. Sangat. Perbedaan yang dirasakan itu yang paling saya rasain itu terkait cuaca ya Mas. Cuaca. Karena di Sumatera Utara itu Tanjung Balai itu Asahan saya di daerah pesisir. Wah, panas Kebetulan. berarti. Iya, sangat panas. Jadi begitu masuk Wonosobo dapat daerah yang alhamdulillah dingin. Asri. Oh iya betul. Jadi cukup betah Mas. Cukup betah Iya. justru ya. Dan pasti banyak perbedaan ini juga. Mungkin budaya atau Betul, yang lainnya berpengaruh betul. juga kah Pak Fakih? Sangat Sangat ya. sangat ya. terkait budaya masyarakatnya sendiri gitu. Di sana yang bisa dibilang keras tapi keras logat ya Mas. Pada Oh dasarnya iya, semua iya. masyarakat Indonesia baik semuanya. Iya. Kalau di sini udah kebalikannya ya. Kebalikannya jauh. Orang marah juga di sini nadanya pelan. Iya, di sini malah senyum aja Mas. Tapi langsung bisa menyesuaikan ya, mungkin karena asalnya dari Magelang Iya, juga, iya. nggak terlalu jauh. Betul. Oke, luar biasa. Nah, hari ini kesempatan yang keren banget di Antri, kita akan mengupas lebih jauh tentang paspor elektronik. Sebelumnya mungkin sudah pernah dengar ya Pesona Inspira tentang paspor elektronik. Tapi kita akan dengar langsung nih dari sumbernya. Sebenarnya apa sih Pak Fakih paspor elektronik ini? Oke. Jadi saya jelaskan dulu.
Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dokumen perjalanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara. Nah, di situ sendiri paspor sendiri ada terbagi dari 3, yaitu paspor dinas, paspor diplomatik, dan paspor biasa. Nah, paspor biasa ini terbagi lagi, ada paspor biasa dan paspor biasa elektronik. Gitu. Jadi pada dasarnya penggunaan paspor elektronik dan paspor biasa itu pada dasarnya sama. Itu hanya beberapa perbedaan, ada keunggulan feature dari paspor elektronik sendiri. Ini selain karena mungkin bentuknya juga ya. Elektronik gitu. Kalau orang dengar elektronik kan mungkin udah lebih digitalisasi atau apa gitu. Kalau di paspor elektronik ini juga sama Pak? Iya, jadi paspor elektronik itu di paspor sendiri sudah tertanam chip yang menyimpan data diri pemegang itu, yang nantinya itu bisa digunakan pada saat keluar, seperti di bandara-bandara atau pelabuhan yang sudah ada auto gate-nya. Gitu. Jadi pemegang paspor elektronik ini tidak perlu lagi mengantri buat ngecek lagi, dia bisa lewat auto gate dengan scan sendiri paspornya. Itu sudah terrecord semua data perlintasan. Ini berarti sama kalau kita ke tol itu udah ada jalur khusus yang langsung ya, tanpa harus ke petugasnya. Menarik sekali. Dan sebenarnya hal-hal yang berbau elektronik juga semakin kesini makin gencar karena digitalisasi juga semakin berkembang kan. Sama kayak EKTP juga sebenarnya di dalamnya ada chip ya, mungkin seperti itu juga yang menyimpan data-data diri dari pemiliknya. Iya, seperti itu. Jadi chip yang tertanam itu bisa dibilang seperti kartu ATM gitu, seperti KTP juga. Hanya saja ini bisa digunakan untuk lintas antar negara. Luar biasa ya. Sedikit aja pembukaan. Tenang dulu, kita habis ini akan lanjut lagi Pesona Inspira. Jadi silahkan yang mau gabung sekali lagi bisa via WhatsApp, kirim di 0823 2383 9996. Dan yang pasti yang mau gabung via media sosial juga silahkan ya, langsung tanya-tanya bersama Dede Andika dan juga bersama Bapak Fakih Ramadhani Prabowo. Hari ini pastinya di Antri spesial buat Pesona Inspira hari ini. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Pesona Inspira kembali lagi masih di Antri, asik ngobrol seputar imigrasi ya. Pastinya bersama kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo, dan masih bersama kita ada Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia ya. Ini bersama Bapak Fakih. Siang hari ini tadi kita udah ngobrol sedikit seputar e-paspor, dan gara-gara informasi yang barusan Pak Fakih ya jadi ingat nih, ternyata ada 2 produk yang belakangan ini sering dibahas. Ada M-Paspor, ada e-paspor sekarang. Kalau M-Paspor ini aplikasinya ya. Iya, betul. Itu penggunaan untuk mulai dari pendaftaran. Betul. Dari termasuk paspor yang biasa juga. Iya, jadi M-Paspor itu adalah aplikasi pendaftaran paspor online. Jadi itu aplikasi untuk para pemohon, para masyarakat ketika ingin mengajukan permohonan paspor itu silakan unduh M-Paspor dulu, terus mendaftar di situ. Nanti di situ ada menunya untuk paspor biasa, atau nantinya ketika sudah launching ada juga pilihan paspor elektronik. Jadi nanti masuk di aplikasi itu sudah ada pilihan ya. Betul. Tapi barusan sempat dikatakan juga kalau sudah di launching, artinya apakah ini sudah berlaku di beberapa tempat saja atau seperti apa Pak? Ya, jadi untuk saat ini paspor elektronik sendiri itu masih terbatas ada di kantor-kantor di kota-kota besar gitu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah kantor imigrasi Wonosobo sendiri insya Allah bulan ini akan segera menerbitkan paspor elektronik. Semoga nih bulan ini ya. Ini buat kado ulang tahun Republik Indonesia juga. Betul. Buat Kabupaten Wonosobo nih. Betul. Jadi akan segera ya hadir di Wonosobo. Nah, nanti ketika sudah bisa diakses, ini berarti nanti tahapannya seperti apa untuk bisa mendapatkan paspor elektronik? Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Pak. Jadi untuk memperoleh paspor, baik itu paspor biasa ataupun paspor elektronik,
silakan para masyarakat untuk mengunduh aplikasi pendaftaran online M-Paspor, di mana nanti silakan mendaftarkan diri beserta upload data yang dibutuhkan, gitu seperti KTP dan lainnya. Terus silakan pilih kantor imigrasi yang dituju beserta waktu, hari dan jamnya. Gitu. Selanjutnya nanti untuk dipilih lagi paspor biasa atau paspor elektronik. Berarti nanti ada pilihan antara dua itu. Nah, sebenarnya apa perbedaan mungkin dari paspor biasa dan elektronik selain adanya chip di dalamnya itu tadi? Jadi paspor elektronik itu punya banyak keunggulan. Salah satu yang tadi sudah disebutkan yaitu chip yang berisi data pemegang, di mana dengan chip itu menambah fitur keamanan dari paspor itu sendiri. Gitu. Jadi termasuk kemudahan dalam masuk ke suatu negara. Jadi ada beberapa negara yang memang membebaskan visa bagi para pemegang paspor elektronik Republik Indonesia. Bebas visa? Ya, betul. Contohnya salah satunya adalah Jepang. Ya, Jepang itu bagi pemegang paspor elektronik Republik Indonesia itu dibebaskan visa. Jadi para masyarakat Indonesia yang ingin ke Jepang itu cukup meregistrasi ke kedutaan Jepang tanpa harus mengajukan permohonan visa. Jadi ini salah satu keuntungannya ya. Betul. Luar biasa. Kalau dilihat sendiri, kalau dari mungkin beberapa kota besar gitu ya, perkembangannya apakah ini peminatnya mulai bergeser ke paspor daripada yang biasa atau seperti apa, Pak? Betul. Jadi antusias masyarakat untuk paspor elektronik ini cukup tinggi. Gitu. Jadi memang banyak yang sudah mengajukan permohonan untuk elektronik paspor. Karena tadi kemudahan-kemudahan yang terdapat yang bisa didapat dari itu ya. Betul. Dan mungkin yang jadi pertanyaan juga adalah selain prosesnya adalah biayanya. Kalau paspor biasa kalau saya nggak salah kan sekitar 300 sekian ya. Kalau paspor ini seperti apa? Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tentang penerimaan negara bukan pajak Kementerian Hukum dan HAM, itu harga paspor elektronik sendiri sebesar Rp650.000. Rp650.000. Tapi kalau dari keuntungannya sih lebih dari itu ya. Betul. Itu jauh lebih banyak keunggulan. Gitu. Banyak keunggulannya. Iya. Kalau di Wonosobo sendiri melihat perkembangannya seperti apa? Apakah semakin banyak peminatnya, apalagi permohonan-permohonan terhadap pembuatan paspor ini atau seperti apa, Pak? Betul. Jadi di Wonosobo sendiri untuk permintaan terkait paspor elektronik ini cukup banyak, dan memang ada beberapa masyarakat mungkin yang ingin memiliki atau mendapatkan keunggulan dari paspor elektronik tersebut. Yang pengen bikin juga jangan lupa ini sekarang lewat aplikasi dulu ya, Pak Waki ya. Lewat aplikasi namanya M-Paspor. Ini bisa langsung diakses lewat smartphone aja. Baru setelah itu nanti datang ke kantor ya, Pak ya. Alamatnya Pak kalau kantor di Imigrasi Wonosobo itu? Kantor Imigrasi Wonosobo sendiri berada di Jalan Raya Banyumas, tepatnya Kecamatan Selomerto, di nomor kilometer 5,5. Kilometer 5,5 ya. Jadi boleh yang pengen tanya-tanya juga langsung bisa datang ke kantor karena ramai juga ya. Kalau saya sering lewat daerah sana tuh kayaknya kantor jarang sepi ya. Betul. Jadi memang apalagi saat-saat kemarin itu kan lagi musimnya ibadah umroh ya. Iya, betul. Itu juga semakin ramai ya peningkatannya. Iya. Gitu. Jadi untuk jemaah umroh sendiri yang cukup banyak gitu, karena kantor imigrasi Wonosobo sendiri mempunyai wilayah kerja yang cukup luas gitu, yaitu 5 kabupaten 1 kota. Mana aja itu? Iya, jadi dari Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Purworejo. Berarti yang daerah-daerah tersebut ngurusinya datang ke sini juga? Iya. Pantesan ramai terus ya, Pak. Betul. Makanya saya lihat tuh kayaknya ramai terus warga Wonosobo pada mau keluar negeri apa gimana.
Tapi ya ini semakin memudahkan juga ya hadirnya ada M-Paspor, ada e-paspor juga yang bisa dimanfaatkan oleh Pesona Inspira ya. Jadi bisa langsung datang, dan kita juga masih membahas seputar paspor elektronik ya. Sekarang tuh semuanya serba elektronik ya. Iya, ini juga termasuk segera akan datang. Ini adalah e-paspor untuk nanti layanannya di kantor imigrasi Wonosobo. Tinggal ditunggu saja. Kira-kira Pak, ada targetnya tanggal berapa gitu? Jadi saat ini kami sedang pemantapan terkait kesisteman juga, terkait kami masih memantapkan sistem ya untuk pencetakan paspor elektronik sendiri gitu. Oke. Biar agar nantinya tidak ada kendala. Jadi begitu memang sudah ready, sudah siap, kami akan segera launching, dan itu sebentar lagi. Oke, itu sebentar lagi, luar biasa. Kalau kota besar yang paling dekat sama Wonosobo itu yang sudah mulai dengan e-paspor itu daerah mana, Pak? Oke, untuk Jawa Tengah sendiri itu ada di kantor imigrasi Semarang, kantor imigrasi Yogyakarta, serta kantor imigrasi Surakarta. Baru tiga. Oke, berarti Wonosobo nanti yang keempat atau gimana? Iya. Tapi itu untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Oke, tapi lumayan cepat berarti ya kantor imigrasi di Wonosobo nih. Jadi ditunggu aja, kemungkinan sekali lagi akhir bulan ini ya. Ya. Akhir bulan ini ya. Semoga ini bisa segera dimanfaatkan juga oleh Pesona Inspira, bisa dapat layanan terbaik dari kantor imigrasi Wonosobo ya. Kita akan kembali lagi Pak Fakih setelah ini juga, silahkan, udah ada beberapa pertanyaan setelah ini akan kita bacakan, dan tentunya stay tune terus masih di Antri bersama Dede Andika dan juga dari kantor imigrasi Wonosobo. Kembali lagi Pesona Inspira ya, masih bersama Dede Andika, dan juga hari ini kita masih di Antri ya, asik ngobrol seputar imigrasi bersama pastinya dengan kantor imigrasi Kabupaten Wonosobo ya. Kita masih ngobrol seputar e-paspor, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini, spesial buat Pak Fakih hari ini. Banyak sekali yang bertanya, sepertinya ini menunjukkan kalau memang antusiasnya banyak. Betul. Apalagi ini mungkin hal yang baru juga ya untuk di sekitar Wonosobo dan juga kota-kota sekitarnya. Yang pertama ini adalah pertanyaan dari Mas Doni di Kertek. Ini lagi dengar di perjalanan katanya, sambil mendengarkan. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini Pak Fakih. Paspor yang biasa kan masih aktif, kalau diganti ke e-paspor ini apakah bisa? Lalu caranya seperti apa? Untuk bagi yang sudah memiliki paspor biasa sebelumnya, apabila ingin mengganti ke paspor elektronik, itu bisa saja silakan melakukan pendaftaran lagi melalui aplikasi M-Paspor. Nah, nanti di menunya silakan pilih paspor elektronik. Gitu. Berarti mengulang pendaftaran dari aplikasi M-Paspor. Iya, seperti bikin baru lagi. Iya, saya nanti menunya bukan pembuatan baru tapi penggantian. Masuk ke menu penggantian. Betul. Lalu biayanya seperti apa? Untuk biayanya sendiri paspor elektronik itu Rp650.000. Berarti sesuai dengan pembuatan yang baru tadi ya? Iya. Nah seperti itu ya. Jadi kurang lebih nanti masuk lagi ke aplikasinya, terus nanti bisa pengajuan untuk penggantian. Iya. Itu untuk yang paspornya masih ada ya. Beda dengan paspornya hilang. Kalau kasusnya paspor hilang atau rusak? Jadi untuk paspor hilang atau rusak itu bisa datang langsung ke kantor imigrasi Wonosobo yang nantinya akan melalui proses BAP dulu. Gitu. Jadi hilangnya kenapa atau rusaknya kenapa itu juga harus dicari tahu dulu ya, betul. Pak? Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Tapi seperti yang tadi disampaikan, agak sayang kalau baru bikin udah ganti lagi ya, Pak? Iya betul, karena paspor itu mulai dari tahun 2022 masa berlaku paspor sendiri kan 10 tahun. 10 tahun sekarang.
Berarti 2 kali lipat dari sebelumnya. 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu ya. Jadi Mas Doni kalau baru bikin sebulan 2 bulan gitu nanti dulu. Tapi kalau buru-buru mau berangkat kayak ke Jepang tuh dapat visa gratis ya lumayan juga sih. Betul, silakan ajukan kembali. Oke, boleh ya langsung ke aplikasinya. Semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Vika di Wonosobo Timur ya. Mau bertanya juga. Kalau membuat paspor yang baru, ini lebih baik ke paspor yang biasa atau e-paspor, Pak? Rekomendasinya yang mana nih? Oke, kalau mengingat dari keunggulan yang dimiliki paspor elektronik ya lebih baik Anda mengajukan paspor elektronik gitu, karena memang banyak fasilitas-fasilitas yang bisa didapat ketika bepergian ke luar negeri juga. Karena bukan hanya saat keluar dari Indonesia, begitu Anda sampai di negara tujuan juga Anda bisa menikmati fasilitas AutoGate sendiri. Oke. Sebenarnya kalau dari paspor biasa ke paspor elektronik kan kita bisa lihat tadi keunggulannya ya Pak ya. Kalau ada nggak keunggulannya paspor yang biasa justru dibandingkan dengan e-paspor? Oke, tetap kita paspor biasa dan paspor elektronik itu tetap memiliki keunggulan gitu. Hanya saja memang dari segi feature dan apalagi security feature di paspor elektronik itu sangat-sangat gitu. Jadi terkait chip yang tadi bisa menyimpan data diri pemegangnya itu kan lebih mengamankan sendiri dari data pemegang gitu. Jadi sangat sulit untuk disalahgunakan atau dipalsukan. Oke, salah satu yang paling penting adalah faktor keamanannya ya. Betul. Oke, jadi seperti itu kembali berarti disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi kalau memungkinkan e-paspor ini punya lebih banyak keuntungan ya Pak ya. Betul. Oke, jadi bisa ya untuk Kak Vika. Semoga ini cukup menjawab juga. Tapi ditunggu karena akhir bulan nanti ya. Masih menunggu untuk akhir bulan ya. Jadi nggak apa-apa, ditunggu aja. Mungkin bisa cari informasi lebih lanjut lagi atau bisa download dulu aplikasi M-Paspornya. Pendaftaran betul. Ya, nanti bisa sambil mungkin cari tahu dulu di sana ya. Nah, untuk e-paspor ini sendiri apakah ada kayak mungkin untuk orang-orang khusus atau yang sebelumnya sudah punya, atau bisa benar-benar dari orang baru mau bikin, atau ada kriteria khusus untuk memiliki paspor elektronik ini? Oke, jadi untuk paspor sendiri itu bisa dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Oke. Itu termasuk paspor elektronik. Itu siapa saja boleh mengajukan. Oke, berarti nggak ada hal-hal khusus gitu ya, syarat khusus gitu berarti nggak ada ya Pak ya? Nggak ada gitu. Yang penting punya KTP. Ya. Kalau syarat khusus jelas. Betul, kalau syarat khusus mungkin terkait nanti saat mengajukan permohonan apabila memang tujuannya untuk seperti ibadah umroh atau haji, itu kan ada data pendukung seperti surat rekomendasi dari travel perjalanan umroh ataupun dari Kementerian Agama sendiri. Oke, lalu dokumennya apa aja Pak yang harus disiapkan? Ini mungkin biar Pesona Inspira bisa siap-siap dari sekarang, besok pas launching bisa langsung ikutan tes gitu. Ya. Oke, jadi untuk syarat paspor sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2022. Jadi syarat paspor itu ada kartu tanda penduduk, ada kartu keluarga, akte lahir atau ijazah atau buku nikah. Salah satunya aja. Oke, jadi cukup itu aja. Oke. Dan bagi yang telah memiliki paspor, silakan dibawa paspor lamanya. Oke. Ini kasusnya yang tadi ya, yang masih ada fisiknya. Kalau tidak ada fisiknya berarti prosesnya? Oke, jadi untuk paspor lama yang telah hilang, silakan minta surat keterangan hilang dari kepolisian yang nantinya dibawa kantor imigrasi beserta persyaratan yang tadi. Untuk selanjutnya melalui proses berita acara dulu. Oke, ini berarti seperti proses kehilangan pada umumnya gitu ya, harus lewat kepolisian setempat. Betul. Oke, bisa dipenuhi dulu mungkin syaratnya, bisa disiapkan. Dan kalau prosesnya berarti di aplikasi dulu, setelah di aplikasi mendaftar, lalu dokumen ini dipenuhi, dibawa ke kantor atau harus menunggu panggilan atau seperti apa? Oke, jadi untuk permohonan paspor baru ataupun penggantian, itu silakan mendaftar di M-Paspor. Nantinya di M-Paspor itu ada
silakan memilih sendiri kantor imigrasi yang dituju beserta hari dan waktunya. Oke, itu Dan nanti persyaratan itu diupload sendiri. oke. Harus sesuai dengan wilayah tempat tinggal atau bisa ke daerah lain? Bikin paspor bisa di mana saja. Bisa di mana saja ya. Berarti nggak harus menyesuaikan dengan Betul. tempat atau mungkin alamat di KTP itu daftar Iya. di mana itu nggak ya? Betul. Jadi khusus untuk tadi yang paspornya hilang atau rusak, itu bisa datang langsung ke kantor imigrasi Oke, terdekat ya Terdekat. di wilayahnya. di wilayahnya. Oke, luar biasa ya. Jadi bisa nih Pesona Inspira mungkin menyiapkan dulu beberapa hal atau dokumen-dokumen yang mungkin sudah siap untuk buat baru, atau mungkin bisa seperti Mas Doni tadi yang Iya. ingin beralih Beralih. dari paspor biasa ke e-paspor. Iya. Untuk prosesnya berapa lama Pak Waki kira-kira? Oke, dari pendaftaran paspor online sendiri itu kan hari dan waktunya ditentukan sendiri. Ditentukan sendiri. Jadi ketika sudah menentukan harinya, pada waktunya silakan datang. Itu nanti ada verifikasi data dulu, dan selanjutnya untuk melakukan proses perekaman biometrik seperti foto dan sidik jari. Oke, ya. Untuk selanjutnya nanti setelah foto dan sidik jari itu 3 hari kerja paspor bisa diambil. Oke, Ya. 3 hari setelah datang ke kantor Setelah berarti. datang kantor, betul. Oke, misalkan Pak Waki, misalkan saya menjadwalkan besok lusa, tapi Ya. ternyata lusa saya nggak bisa datang. Oke. Itu harus membuat jadwal baru atau bisa di hari selanjutnya? Iya, di aplikasi M-Paspor sendiri ada namanya reschedule. Hmm. Reschedule itu bisa dilakukan 1 hari sebelum hari H. Oke, Gitu. oke. Berarti sebelum hari hanya udah bisa ambil jadwal baru. Sudah bisa mereschedule di aplikasi tersebut. Oke, tapi Ya. kalau ketika hari H itu tiba-tiba berhalangan gitu, masih bisa di reschedule atau seperti apa? Nah, ketika hari H berhalangan, itu memang kalau sudah hari H-nya itu tidak bisa di reschedule. Oke, Gitu. berarti Jadi harus melakukan langkahnya, pendaftaran baru. oke, melakukan pendaftaran lagi. Betul. Oke, nanti baru membuat jadwal lagi, Jadwal schedule ulang. lagi Iya. untuk bisa datang ke kantor langsung bersama dokumen-dokumennya. Iya, betul. Oke, ya, jadi seperti itu. Nanti prosesnya kurang lebih berarti 3 hari setelah 3 hari setelah melakukan foto. foto ya, atau melakukan biometrik itu tadi ya, Pesona Inspira. Jadi silahkan, karena di akhir bulan nanti sudah ada di Wonosobo, khususnya di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo ya. Setelah ini kita akan balik lagi, masih ada satu sesi terakhir. Silahkan yang masih ada pertanyaan boleh langsung ke WhatsApp, kirim aja di 0823 2383 9996 dan tetap di antri. Dan untuk Pesona Inspira masih ditunggu untuk bisa bergabung juga bersama kami. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri. Bincang santai seputar imigrasi. Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Kembali lagi Pesona Inspira, dan ini adalah di sesi terakhir kita karena waktu kita terbatas, hanya sampai jam 2 siang hari ini Pak Fakih. Jadi terasa cepat sekali, dan masih ada pertanyaan juga dari Pesona Inspira. Ini silakan, dan pastinya masih bersama juga dengan Pak Fakih ya, Kasubsi Dokumen Perjalanan Keimigrasian. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Fakih ya, langsung aja ini dari pendengar di Wonokrio Kembaran. Oke. Jadi selamat siang untuk Pak Fakih dan juga Mas Dede. Ini mau tanya nih, kalau masa paspornya sudah habis. Ya. Dulu katanya udah punya paspor kerja, tapi masanya sudah habis. Sekarang diajak main lagi sama bosnya ke Malaysia gitu. Nah, untuk mengurusnya seperti apa Pak Fakih? Oke. Jadi untuk masa berlaku paspor yang sudah habis, itu bisa mengajukan kembali untuk penggantian melalui aplikasi M-Paspor tadi. Itu untuk selanjutnya nanti tetap proses seperti baru lagi. Oke, berarti prosesnya mulai dari awal Iya, seperti mulai baru dari ya. awal lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk Pesona Inspira. Jadi bisa dimulai lagi dari aplikasi M-Paspornya, boleh di-download dulu, nanti boleh pengajuan lewat sana. Ya. Oke ya, jadi itu beberapa informasi. Nah selanjutnya, setelah melakukan semua proses itu semua,
Tadi ada 3 hari proses pembuatannya sampai jadi. Lalu untuk pengambilannya ini seperti apa? Apakah kita harus ke kantor atau gimana? Untuk pengambilan sendiri itu bisa dilakukan sendiri ataupun diwakilkan. Dalam artian diwakilkan bisa dengan keluarga yang masih dalam satu kartu keluarga, ataupun teman ataupun orang lain dengan membawa surat kuasa bermaterai. Berarti harus ada bukti ini ya, hubungan kekeluargaan atau mungkin orang yang dipercaya. Iya, betul. Karena ini terkait dengan dokumen negara, Mas. Berarti kalau misalkan ada orang yang minta dikirim lewat pos atau itu belum bisa ya, Pak ya? Kita sudah bekerja sama dengan pos juga. Jadi untuk saat ini bisa datang kantor pos sambil melakukan pembayaran mungkin, dan selanjutnya nanti ada ketentuan dari pos terkait surat kuasa tadi. Berarti bisa ya sebenarnya kalau misalkan berhalangan untuk datang ke kantor. Ya, bisa. Ini sudah ada hubungan atau kerjasama ya antara kantor imigrasi dengan PT Pos. PT Pos Indonesia. Jadi bisa dimanfaatkan juga ya, itu nanti setelah jadi bisa diambil sendiri atau dengan orang yang dipercaya beserta surat kuasa bermaterai. Bermaterai berarti sekarang berapa? 10.000 ya? 10.000. Nah tuh jangan lupa ya. Kalau 6.000 udah nggak laku. Udah jadi barang antik sekarang. Iya. Jadi untuk Pesona Inspira itu obrolan kita tentang e-paspor. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Fakih mungkin bisa disampaikan untuk kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo, mungkin pelayanannya ada di mana dan kontak yang bisa dihubungi. Silakan. Jadi kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo itu ada di Jalan Raya Banyumas, kilometer 5,5, Selomerto, Wonosobo. Nah, untuk beberapa channel atau saluran untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, diantaranya kami ada website di www.kanimwonosobo.kemenkumham.go.id atau sosial media Instagram @kantor_imigrasi_Wonosobo, atau di WhatsApp ada di 0811 269 8859. Jadi lengkap sekali. Pesona Inspira silahkan boleh ke websitenya, ke sosial media, Instagram ada, atau langsung ke WhatsApp juga. Dan informasi seputar kantor imigrasi, layanannya, produknya juga bisa didengarkan lewat Radio Pesona karena Radio Pesona bekerjasama dengan kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo, hadir melalui antri ya, asik ngobrol seputar imigrasi ini pada minggu ketiga setiap bulannya. Jadi sebulan sekali boleh didengarkan, pastinya dengan tema-tema menarik lainnya ya. Semoga pembahasan kita tentang e-paspor hari ini cukup memberikan banyak informasi kepada masyarakat di Wonosobo. Pak Fakih, terima kasih sudah datang ke studio Radio Pesona. Terima kasih, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Setelah ini mungkin lanjut kemana lagi Pak Fakih? Saya harus kembali ke kantor lagi. Langsung ke kantor ya. Jadi terima kasih untuk hari ini, untuk Pesona Inspira juga yang sudah bertanya tadi, beberapa pertanyaan semoga sudah cukup terjawab. Kalau perlu informasi lebih lanjut bisa langsung ke kontaknya kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo ya. Terima kasih, dan demikian untuk antri hari ini, asik ngobrol seputar imigrasi. Saya Dede Andika dan juga bersama Bapak Fakih ya. Ini dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo pamit undur diri. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas Pesona Inspira. Sampai jumpa di antri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.